Nama Sinteyong memang masih menjadi perbincangan usai posisi pelatih kepala timnas Indonesia kosong sepeninggal Patrick Kluivert. Lewat wawancara baru-baru ini dengan Goalpost Asia, Sinteyong sempat menyinggung posisi kepelatihan di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Walau tertarik kembali ke Indonesia, Sinteyong mengaku belum mendapat tawaran dari PSSI untuk kembali melatih timnas. 인도네시아에서 부르면 다시 가실 마음이 있으신지가 좀 궁금합니다. 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는. 감독님 이거 울산간에서 딱 하나만 할 건데요. 사람들은 이제 뭐 책임 안. 저는 뭐 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그건 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 같은 조건이고 뭐 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengatakan peluang Sinteyong kembali melatih timnas Indonesia masih terbuka. Namun Wesley bilang keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Tetap terbuka, sehingga Pak Erik mau nggak? Nah, mendengar suara-suara orang banyak dan keputusan itu jangan keputusan Pak Erik. Itu keputusan Exco dan ketua. Tapi kan STY juga sempat menyebutkan bahwa yang penting ada kesungguhan. Apakah ini juga bagian dari kode STY? Kode itu sudah dimulai tadi saya katakan, JJ terus-menerus menggulirkan konten-konten soal STY bisa saja, tapi kesepakatannya dari kesepakatan kalau STY minta kesepakatannya ada ini dari federasi juga ada kesepakatan yang belajar bahasa Indonesia, transfer knowledge itu jangan sampai nggak terjadi. Kita butuh ilmu STY untuk pelatih-pelatih kita butuh itu. PSSI masih belum menentukan pelatih timnas yang baru menggantikan Patrick Kluivert. Namun sejumlah nama ramai dibicarakan publik. Nama mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong kembali mencuat. Secara terang-terangan, STY juga membuka hati jika tawaran datang dari PSSI. Kemudian ada Jesus Casas. Dia pernah menjadi pelatih Irak dari 2022 sampai 2025 dan meraih juara Piala Teluk 2023. Selanjutnya ada Timur Kapatse yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya adalah asisten pelatih Fabio Cannavaro. Yang terbaru ada Frank de Boer. Ia pernah melatih Inter Milan pada 2016. Sempat juga menangani timnas Belanda dari 2020 sampai 2021. Kini keputusan berada di tangan PSSI. Melalui rapat Exco, Erick Thohir sebagai pimpinan tertinggi federasi harus segera menentukan pilihan siapa nahkoda baru skuad Garuda. Mengingat yang terdekat FIFA Matchday bulan November segera tiba, Indonesia harus segera bersiap demi memperbaiki peringkat dunia FIFA yang kini tersungkur ke urutan 122. Tim Liputan Kompas TV. Ada kode dari Sinteyong yang bilang akan memprioritaskan Indonesia bila mendapat tawaran kembali. Apa sebenarnya plus minus jika seorang pelatih comeback? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Saudara, di studio ada analis sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Mas Bray. Baik, selain Bung Kesit ada juga hadir dari sambungan Zoom, Saudara, penasihat klub Semen Padang Andre Rosiade dan juga mantan pemain dan juga pelatih timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat pagi, Bang Andre, Coach Aji. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kesit, Mas Aji semuanya. Andre. Baik, salam sehat semuanya. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini kan sepertinya situasinya sudah berbeda dari beberapa waktu lalu kita bicara soal STY gitu ya. Sudah ada lampu hijau, bahkan mungkin jalan tol nih ya dari STY biar bisa comeback ke Indonesia. Kalau Anda melihatnya seperti apa nih, Bang Andre? Semakin positifkah kita bisa narik STY kembali? Ya, kalau saya sih menganggap Coach Shin kembali ke Indonesia itu saya sudah merasakan dalam pertemuan 2 bulan yang lalu ya. Waktu saya berkunjung ke Seoul, saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya merasakan beliau cinta Indonesia, dan kalau beliau akan diajak kembali, insya Allah beliau mau. Itu saya sudah tahu sejak 2 bulan yang lalu. Permasalahannya, Mas, ya, ini supaya publik tahu, permasalahannya sampai sekarang rapat Exco-nya aja belum ada gitu. Kita duduk berdebat, berdiskusi, menganalisis, tapi sampai sekarang rapat Exco PSSI itu belum ada. Sampai sekarang PSSI belum mengagendakan rapat Exco, baik untuk evaluasi kegagalan timnas maupun rapat terhadap rencana
pemilihan pelatih baru. Nah, ini yang perlu ditanyakan ke PSSI. Ada apa PSSI mengulur-ngulur waktu untuk mengadakan rapat esko gitu loh. Apalagi publik begitu antusias untuk membahas ini. Tapi sampai sekarang ada kesan kelompok di PSSI yang menunda. Meskipun sebagian besar esko sudah meminta rapat dilaksanakan segera, tapi ada pihak yang menunda. Sampai pagi ini kita bicara hari apa nih? Sebentar. Hari Kamis. Rabu. Kamis tanggal 23 Oktober. Kalau pakai alasan ketua umum ada acara ketua umum sudah selesai. Ya, acara ketua umum menikahkan anaknya sudah selesai. Apalagi gitu loh. Jadi menurut saya ini yang diperlu pertanyakan oleh Bung Kesit sama Mas Aji, bukan siapa, tapi kapan kita rapat eskonya. Tapi ada Bang Andre, kalau Anda melihat kira-kira penyebab dari balik ini apa, mau Bang Andre? Sintayong, Jesus Casas, siapapun, ini sekarang kenapa ada pihak di PSSI menunda evaluasi ini? Kalau analisa Anda, Bang Andre, mungkin bisa sedikit buka seperti apa yang terjadi di belakang dapur ini? Ya, kalau analisis saya, kenapa ditunda-tunda? Pertama, dugaan saya. Pertama, awalnya ingin mempertahankan tim kepelatihan terbaik Belanda ini. Awalnya, tapi karena tekanan publik begitu besar, gelombang salju ini begitu besar, air bah ini begitu besar, apalagi sudah ada tagar-tagar tambahan, ya selain Patrick Out ada tagar tambahan, lalu ada yang pasang poster, lalu spanduk di jalan-jalan, akhirnya ada yang takut. Akhirnya dipecatlah Patrick. Oke, baik. Tapi itu pertama ya analisis saya. Tapi masih ada pihak yang ingin mungkin menunda-nunda lagi supaya ya akan memasukkan gelombang kedua kepelatihan Belanda. Ditunda terus, harapannya kemarahan publik ini reda. Yang saya ini analisis dan dugaan ya. Nah, karena sebagian besar exco sudah meminta segera diadakan rapat. Tapi belum sampai hari ini kita bicara, sampai kemarin saya menanyakan, belum ada sama sekali rencana rapat exco. Sampai kemarin ya, saya belum tanya lagi pagi ini. Masih gelap ya ini soal rapat exco kapan. Cuman saya mau ke Coach Aji. Jadi kalau kita muter-muter analisis percuma, yang harus disuarakan oleh Kompas TV, kenapa exco ini belum diagendakan rapatnya, padahal sebagian besar exco sudah meminta. Ada apa ya PSSI? Ya, itu yang harus kita pertanyakan. Nanti kita bahas lagi nih Bang Andre soal ini, tapi saya mau ke Coach Aji dulu. Coach Aji, kalau Anda melihat kode yang diberikan oleh STY ini sepertinya sudah sangat positif gitu ya, tinggal kemudian menunggu dari PSSI untuk bisa bersungguh-sungguh. Anda melihatnya peluangnya seperti apa nih? Kita bisa tarik kembali STY. Iya, kalau saya tadi melihat wawancara dari STY mengatakan bahwa STY akan siap kalau mendapatkan tawaran dari Indonesia kembali. Tentunya ini saya tidak tahu STY ini sadar atau tidak, itu memang secara halus sepertinya pressure kepada pengurus PSSI, di mana banyak masyarakat atau netizen yang menginginkan STY kembali, tetapi juga tidak semua. Ya, ada yang kepingin STY kembali, ada yang tidak, harus mencari pelatih yang lain. Tapi kembali lagi bahwa itu akhirnya keputusan memang berada di kepengurusan PSSI mengambil STY atau pelatih yang lain. Tapi menurut saya dengan komentar STY yang seperti itu menurut saya akan menimbulkan sesuatu yang tidak kurang simpatik kepada manajemen PSSI, karena itu merupakan salah satu sedikit pressure secara halus gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan juga. Menurut saya sih analisa saya seperti itu, karena memang banyak tekanan terhadap PSSI untuk mendatangkan STY, tetapi kan tentunya PSSI punya pertimbangan. Kenapa STY dulu sempat diberhentikan? Ada banyak masalah di tim, kayak yang saya dengar ya. Ada banyak masalah, pemain-pemain juga melakukan rapat sendiri, meeting sendiri tanpa sepengetahuan STY, tentunya pasti kan ada masalah di tim ini, kan begitu. Di perkataan STY ini satu pukulan yang telak buat seorang pelatih, bahwa ada pemain yang meeting tanpa sepengetahuan pelatih itu berat sekali gitu. Jadi menurut saya
dengan komentar STY seperti itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Justru menurut saya pengurus PSSI tidak terlalu simpati dengan situasi yang seperti itu. Seharusnya mungkin dia harus menyampaikan, ya saya tidak berkomentar dulu karena ini menjadi wewenang manajemen PSSI, itu justru akan menjadi sesuatu hal yang simpatik. Tapi dengan komentarnya STY seperti itu akan menjadi pertimbangan lagi untuk bisa mendatangkan STY. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau Bung Kesit sendiri punya pandangannya sama nggak nih Bung? Kalau soal STY balik ke kita lagi, tadi mungkin ada beberapa halangan gitu ya soal komunikasi dengan pemain yang kemudian kurang baik, dan kemudian ada tadi proses di PSSI yang juga belum mulai gitu rapat eskonya. Seperti apa Bung Kesit? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal mantan pelatih kembali lagi begitu ya setelah dipecat gitu atau setelah mengundurkan diri, ini bukan sesuatu yang baru sih ya dalam sepak bola. Banyak negara yang melakukan itu begitu. Ya kita lihat ya seperti Saudi Arabia, lawan kita yang kemarin sukses mengalahkan Indonesia, misalnya sebelumnya pernah ditangani oleh Reinhard Harvard, kemudian dipecat ya, diganti oleh Roberto Mancini, tapi kemudian Reinhard datang lagi begitu ya. Kemudian kalau kita ke Brasil misalnya, dulu ada Carlos Alberto Pereira pernah tahun 94, kemudian lama tidak melatih lagi ya, setelah itu tahun 2006 dia lagi begitu, 2003 sampai 2006 dia lagi. Artinya bukan sesuatu yang baru. Indonesia juga pernah melakukan itu kok. Alfred Riedel ya, almarhum itu pernah. Kemudian Ivan Kolev juga pernah menangani timnas, kemudian selesai kembali menangani. Jadi bukan sesuatu yang prinsip lah artinya. Cuma memang masalahnya kembali lagi kepada PSSI. Kalau persoalan STY, saya melihat masalahnya sebenarnya tidak terletak pada STY ya, tapi pada PSSI. Ketika mereka melakukan pemutusan kerjasama ya, saya katakan seperti itulah, di tengah jalan, ketika STY sedang bagus-bagusnya, ketika publik sedang cinta sama dia, kemudian PSSI menurut saya melakukan kesalahan yang fatal dengan mengkat tiba-tiba STY, itu memang merupakan sebuah musibah begitu ya. Harapannya kan ketika pelatih baru itu datang, kemudian bisa mengubah gitu ya situasi tim dan harapannya menjadi lolos gitu ya. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Ya yang terjadi adalah sebaliknya. Pelatih yang baru ternyata tidak mampu untuk bisa mengangkat performa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ya saya pikir kalau kemudian STY ingin kembali lagi ya boleh-boleh aja begitu. Cuma masalahnya apakah PSSI dengan situasi-situasi sebelumnya ketika konflik terjadi dengan STY kemudian legowo nih mau narik dia lagi begitu kan. Kalau saya sih menurut saya sudah lebih baik fokus aja ke pelatih baru ya. Kemudian legasi yang sudah ditinggalkan oleh STY biarkan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus, yang sangat manis lah buat STY sehingga masyarakat juga bisa melihat begitu seperti apa kinerja pelatih baru kalau kemudian nanti PSSI misalnya melakukan perombakan dengan mengganti pelatih. Tapi nggak gambling lagi tuh, Bung Kesit, kalau misalnya kita ngambil pelatih baru ternyata nanti ujung-ujungnya kayak Kluivert lagi gitu, ternyata blunder risiko. gitu. Ini kan sebuah pilihan ya, termasuk misalnya menarik lagi STY. Apakah jaminan misalnya Indonesia di Piala Asia lah katakanlah yang paling bergengsi di tahun 2027 nanti bisa mengulang sukses seperti Piala Asia sebelumnya misalnya seperti itu begitu ya, atau justru gagal misalnya. Ini kan masih gambling semuanya, siapapun pelatihnya termasuk STY kalau dia kembali lagi itu semuanya masih gambling gitu. Karena pokok persoalannya saya pikir ada di PSSI, bagaimana PSSI kemudian mengelola manajemen ya tim nasional ini secara baik gitu. Tidak kemudian asal melepas target begitu loh. Targetnya harus jelas, harus terukur. Jangan target untuk misalnya 2030 ya, tiba-tiba karena ngelihat ini potensi timnya kayaknya memungkinkan. Padahal belum 100% yakin, kemudian masyarakat dicekoki dengan target-target yang muluk-muluk yang akhirnya ketika tidak tercapai, ya seperti sekarang yang kita lihat masyarakat sangat kecewa. Apalagi kemudian pelatih yang baru yang membuat gagal Indonesia begitu. Oke, jadi double ya gitu ya kecewanya ya gitu. Oke, Bang Andre punya pandangannya sama nggak? Kira-kira ya udahlah kalau misalnya STY ini tadi ada beberapa mungkin halangan yang kita bisa lihat gitu ya. Kita pelatih baru aja walaupun ada resiko juga. Kita gambling di sana pelatih baru. Ini di luar dari rapat esko yang belum mulai nih, baik. Bang Andre. Ya, tadi saya memberikan gambaran soal kondisi kekinian di internal PSSI. Yang kedua, soal apakah kita akan menerima STY atau tidak, sebenarnya itu kewenangan federasi. Tapi saya ingin menguliti satu-satu. Yang pertama yang disampaikan Mas Aji tadi, soal ada masalah. Saya rasa Mas,
kalau ada perbedaan pendapat dengan 1-2 pemain itu hal yang wajar. Ya, soal taktik ya. Tapi kalau bicara komunikasi yang disampaikan oleh pengamat, lalu orang dalam PSSI ada permasalahan di ruang ganti, saya rasa itu tidak benar. Itu bisa diterjemahkan di mana? Waktu Sintayong dipecat oleh PSSI, bagaimana kita melihat media sosial seluruh pemain menyatakan mengucapkan selamat berpisah, mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin. Beda loh dengan Patrick Kluivert dipecat ini, gitu loh. Itu beda loh suasana media sosial pemain. Itu menunjukkan bahwa pemain tidak ada masalah. Mayoritas pemain, mungkin 1-2 ada yang bermasalah. Ada pemain yang saya dapat informasi minta Sintayong out ya setelah lawan Cina. Bahkan pemain itu sebelum lawan Cina pun dia sudah minta paspornya dikembalikan karena ingin pulang. Nah, pernyataan saya ini kan nggak pernah dibantah oleh PSSI maupun manajer timnas, gitu loh. Oke. Jadi soal masalah komunikasi jadi, hanya komunikasi bermasalah, tapi bukan dengan mayoritas pemain. Jadi saya rasa kalau Coach Shin pun dikembalikan nanti, ya Coach Shin tidak akan bermasalah dengan pemain. Komunikasi nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, ini perlu dipahami publik ya. Dengan Pak Erik menjadi Menpora, merangkap menjadi Ketua Umum PSSI, otomatis PSSI tidak lagi bisa menikmati uang APBN seperti sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya Mas Haji, Bung Kesit. Otomatis sumber pendapatan dari APBN menghilang karena ada rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dengan Menpora. Nah, ini kan tidak boleh. Akibatnya mulai anggaran tahun ini, yang tahun 2026, PSSI tidak akan mendapatkan APBN. Nah, kalau itu terjadi kan kita harus melaksanakan efisiensi. Salah satu melaksanakan efisiensi itu apa? Dengan mengambil Sintayong lagi. Karena kita kan bayar kompensasi Sintayong. Nah, kompensasi ini kan kita bisa konversi untuk membayar gaji Sintayong untuk sampai Piala Asia 2027. Tapi sekali lagi, saya sih tidak fanatik harus Sintayong ya. Tapi saya fanatiknya siapapun yang dipilih oleh PSSI harus dipilih berdasarkan rasionalitas, objektivitas, rekam jejak yang panjang, bukan terburu-buru lagi. Dan kalau mau Belanda, ya kalau memang Pak Erik cinta mati dan bucin terhadap Belanda, ya ada Giovanni van Bronckhorst itu loh, gitu loh, yang punya darah Indonesia, asisten pelatih di Liverpool sekarang, pernah bawa juara Rangers di Liga Skotlandia. Carilah rekam jejak yang benar, gitu loh, bukan Patrick Kluivert yang di Kurakau saja. Gitu loh. Baik. Jadi intinya ada plus minusnya juga, tapi plusnya juga banyak nih untuk STY Belanda, ya. Kalau Belanda harga mati gitu loh. Kalau Pak Erik mau punya persepsi Belanda adalah segala-galanya, kita harus pilih Belanda. Ya pilih Belanda yang bagus gitu loh. Jangan pilih Belanda odong-odong gitu. Baik, Coach Aji, gimana pandangannya Coach Aji kalau Anda melihat ini kan STY kalau misalnya ditunjuk ada beberapa plusnya gitu ya, kita bisa sekalian nyicil gajinya dengan kompensasi kemarin, terus juga paling tidak sudah ngerti lapangannya lah kalau di timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi masalah komunikasi di sana masih ada gitu, kita bahas. Kemudian yang untuk sebelumnya ketika dia dipecat dari Ulsan SC juga ini masalahnya karena komunikasi gitu, Coach Aji, seperti apa? Iya, saya tadi kan sudah saya sampaikan, salah satu permasalahan kenapa STY diputus kontraknya itu kan terjadi komunikasi yang tidak bagus di dalam tim. Saya sendiri memang tidak ada di dalam tim, nggak tahu kalau Pak Andri itu di dalam tim atau tidak, beliau begitu tahu detail masalahnya, kalau saya kan di luar tim saya tidak tahu. Tetapi yang jelas menurut saya sangat yakin bahwa pemilihan pelatih nanti yang dilakukan oleh manajemen PSSI, Federasi PSSI itu jangan karena tekanan masyarakat gitu loh. Jangan tekanan karena masyarakat terpaksa mengambil Sintayong. Siapapun pelatihnya tidak ada masalah seperti yang disampaikan Pak Andri tadi. Yang terpenting adalah bagaimana federasi bisa memilih pelatih yang berkualitas, kurikulum vitae-nya bagus, terus karakter bermainnya seperti apa. Tentunya itu pasti akan menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya, dan saya sangat yakin federasi mengambil bukan karena tekanan, tentunya karena pertimbangan-pertimbangan yang matang, tentunya juga
pengurus PSSI berkoordinasi dengan direktur teknik, kan ada direktur teknik itu kan di PSSI, tentunya itu nanti mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar terukur, bisa tepat. Memang tidak ada satupun jaminan apakah Sintayong atau pelatih baru nanti bisa sukses, nggak ada yang bisa menjamin 100%. Siapapun tidak akan bisa pelatih, tetapi paling tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh federasi untuk bagaimana tim ini bisa prestasikan bisa kelihatan. Bagaimana nanti perekrutan pelatih, bagaimana nanti perekrutan pemain, bagaimana manajemennya jauh lebih bagus. Itu kan langkah-langkah yang mengarah untuk bisa sukses. Tetapi nggak ada satu, biarpun Pep Guardiola pun nggak ada jaminan bisa tim ini sukses. Tetapi kan paling tidak langkah-langkah depan, syarat-syarat untuk menjadi sukses itu terpenuhi. Begitu. Nah, ini dia Coach Haji, kesulitannya kan kita harus bisa memanage pemain yang mungkin namanya juga sudah besar-besar gitu. Mungkin sekelas STY juga masih struggling gitu ya. Seperti apa sih pengalaman Anda dulu, Coach Haji, ketika harus mengatur pemain-pemain yang sudah punya nama besar gitu? Iya, memang itu sulit ya, tidak bisa dilakukan semua pelatih. Jadi memang kalau kita melatih dengan pemain-pemain yang memiliki bintang, pemain-pemain bintang itu pelatih paling tidak memang harus pertama punya kualitas, kurikulum vitae-nya bagus, track record-nya bagus, dan memang meskipun dengan menghandle bintang, bagaimana seorang pelatih itu melakukan pendekatan secara personal, melakukan pendekatan secara group meeting. Terutama paling penting itu personal kalau untuk pendekatan seperti itu. Jadi pelatih, pemain itu bisa menyatu, pemain juga bisa merasakan bagaimana perhatian seorang pelatih terhadap pemain, itu tentunya pasti akan menjadi pertimbangan pemain. Jadi menurut saya memang handling tim itu memang berat, apalagi yang diundi dengan pemain-pemain bintang itu nggak mudah. Itu tentu keahlian seorang pelatih, bagaimana cara pendekatannya pelatih sehingga semua pemain yang ada di dalam tim itu bisa respect, bisa juga pelatih sebagai contoh, bisa juga pelatih sebagai motivator bagi orang tua, bahkan cara latihan, materi latihan pun juga akan membuat pemain itu respect kepada pelatih, bisa seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini dia kemudian yang harus kita cari gitu ya, siapa kalau selain STY yang bisa paling tidak melebihi STY untuk bisa memanage timnas kita. Nanti akan saya tanyakan ke Bu Gesit, tapi jangan dijawab dulu Bu Gesit, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan masih membahas terkait kemungkinan apakah STY bisa balik ke Indonesia sebagai pelatih timnas. Masih bersama kami 3 narasumber, tapi saya mau ke Bu Gesit, tadi janji saya sebelum break gitu ya. Kalau bukan STY siapa lagi nih kira-kira yang setara atau paling tidak juga melebihi STY untuk bisa memanage timnas kita? Iya, kalau soal siapa pengganti STY ya, soal sosok pelatih itu banyak lah, pelatih-pelatih hebat di luar itu banyak. Bahkan misalnya kalau saya mau sebut satu persatu misalnya, Xavi Hernandez itu lagi nganggur gitu ya. Atau kalau mau ngambil Belanda sekalian itu ada Erwin Koeman yang sekarang menjadi asistennya Ronald Koeman. Atau kalau kita mau ngambil seperti yang tadi juga pernah disebutkan mantan pelatih Irak, Jesus Casas. Ya. Atau mantan pelatih Uzbekistan yang setelah Uzbekistan lolos justru dia diganti gitu ya, Timur Kapatse, digantikan posisinya oleh Fabio Cannavaro ya dari Italia. Jadi soal sosok saya pikir biarlah PSSI yang menentukan, tapi yang penting kan sebenarnya kriteria. Ya kriteria untuk pelatih timnas, betul bahwa sosok pelatih yang ingin menangani tim nasional Indonesia dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi ya, saya pikir memang nggak boleh pelatih yang kemudian hanya di level klub aja pengalamannya begitu ya. Banyak pelatih hebat yang sukses di level klub, tapi ketika berada di tim nasional itu juga banyak yang nggak berhasil gitu. Jadi kalau misalnya ingin mengambil pelatih baru, dia harus pernah menangani tim nasional. Baik itu di kualifikasi Piala Dunia atau misalnya dia pernah berkarir di Eropa, kualifikasi Piala Eropa, kalau di Asia ya kualifikasi Piala Asia atau ke Piala Asia. Jadi atmosfernya lebih tahu gitu bagaimana kemudian tekanan publik, karena kalau pelatih tim nasional itu kan jaraknya panjang begitu ya. Tidak seperti pelatih klub yang setiap minggu dia harus melakukan evaluasi latihan, dia bisa melihat secara cepat bagaimana progres dari timnya. Tapi kalau tim nasional kan enggak. Hari ini main, bisa baru 2 bulan lagi main karena pemain-pemainnya berpencar atau mengikuti kalender-kalender yang sudah ada di FIFA misalnya seperti itu. Jadi saya pikir lebih kepada bagaimana PSSI menetapkan kriteria dan juga target. Transparansi target ini menurut saya sangat penting supaya masyarakat juga tidak dibuai gitu loh. Ya dengan target yang ujuk-ujuk
berubah di tengah jalan. Ketika tidak terwujud, akhirnya ya sekarang lah pelatih dicaci maki, PSSI dicaci maki, pelatih yang pernah sukses kemudian menjadi idola lagi, akan seperti itu. Saya pikir situasi ini juga nggak bagus buat perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi manajemen ekspektasi juga penting ya, Oh biar iya, tidak iya, betul. jeblok-jeblok Jangan sampai amat gitu. memilih salah memilih orang gitu. Jangan sampai salah memilih pelatih hanya karena terbuai dengan nama besarnya, tapi dari kurikulum kitanya sebenarnya tidak begitu bagus ketika menjadi pelatih. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah cukup lah dengan Patrick Kluivert. Udah trauma kita ya sama Patrick Kluivert. Oke, saya ke Coach Aji. Kriteria seperti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan nanti untuk bisa menggantikan Kluivert gitu ya? Paling tidak mungkin yang setara Sintayong. Apa saja yang harus kita cari dari sosok pelatih? Dan bedanya ketika memegang klub dengan timnas juga bisa kita pertimbangkan di situ, Coach Aji. Ya, yang disampaikan Bung Gesi tadi benar. Artinya bahwa kalau kita mencari pelatih sekarang benar-benar pelatih yang sangat berkualitas. Bagaimana melihat pelatih berkualitas? Salah satunya ya kurikulum vitae-nya pelatih tersebut ketika menangani sebuah timnas. Apa yang disampaikan Bung Gesi tadi, minimal pernah menangani timnas di event-event besar, itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Jadi terus yang berikutnya, selama dia melatih tim tersebut, bagaimana karakter bermain timnya seperti apa. Jadi menurut saya itu juga harusnya menjadi pertimbangan kurikulum vitae, karakter pelatih, karakter bermainnya seperti apa, dan prestasinya yang selama ini didapatkan itu apa. Tentunya itu harus menjadikan pertimbangan gitu. Jadi memang nanti benar-benar bisa, paling tidak akan dibawa kemana tim ini. Dan berikutnya yang disampaikan Bung Gesi tadi sangat tepat bahwa harus ada target yang jelas. Harus ada yang target yang jelas karena melatih timnas ini menurut saya bukan proses lagi yang dibutuhkan adalah hasil kan begitu. Prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya kan harus maksimal, hasilnya harus bagus. Jadi menurut saya pemilihan pelatih nanti itu memang harus kurikulum vitae, prestasi yang selama ini dicapai, terus bagaimana karakter bermain, terus juga pribadi seorang pelatih seperti apa, kan itu kan menjadi pertimbangan. Pribadi seorang pelatih, karakter seorang pelatih itu sangat penting untuk menangani sebuah tim begitu menurut saya. Oke, baik. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau di PSSI sendiri, dulu Anda mungkin sempat di Exco gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya rumitnya proses mencari pelatih timnas gitu? Sampai mungkin sekarang yang terjadi ya itu tadi, rapatnya nggak mulai-mulai. Ini ada apa sebenarnya di balik pemilihan pelatih timnas ini? Ya, pertama saya nggak pernah di Exco, Mas. Yang kedua, mekanisme di statuta PSSI tahun 2025, statuta ini baru kita sahkan di Kongres PSSI yang baru-baru ini, yang saya bicara minta komite wasit dan komite disiplin dibubarkan itu, diganti orangnya itu kongresnya. Dan itu di statuta itu ada pasal 43 ayat 1 huruf L yang menyatakan bahwa pemilihan pelatih timnas itu melalui Exco dengan mempertimbangkan pendapat direktur teknik atau komite teknis dan pengembangan PSSI. Nah, jadi itulah mekanisme statuta PSSI, ya ini pasal 43 ayat 1 huruf R. Inilah mekanisme baru yang harus ditetapkan oleh PSSI kalau ingin mengambil keputusan memilih pelatih baru. Nah, itu mekanismenya kalau berdasarkan statuta tahun 2025. Nah, permasalahannya peta yang terjadi di dalam sekarang sampai saat ini rapat evaluasi ya atas kegagalan timnas di Piala Dunia 2026 saja belum pernah dilaksanakan. Sampai saat ini Pak Sumarji sebagai kepala BTN manajer timnas belum dipanggil untuk memaparkan evaluasi dari kualifikasi ini. Evaluasi dari zaman Sintayong sampai zaman Patrick Kluivert itu belum dipaparkan. Belum ada undangan resmi untuk melakukan evaluasi ini. Meskipun sudah diminta-minta oleh mayoritas Exco untuk melakukan rapat evaluasi. Nah, apalagi untuk kita berharap akan ada pemilihan pelatih timnas baru. Nah, saya nggak tahu ya apa penyebabnya. Ini FIFA Matchday kan tanggal 10 November. Kemungkinan kalau ini terjadi, feeling saya, PSSI akan menunjuk caretaker untuk menghadapi FIFA Matchday. Nah, tapi itulah peta kondisi real di
dalam PSSI. Dapat informasi Andre dari mana? Kata orang. Ya, tadi Mas Haji sampaikan, Bang Andre kok tahu banyak? Ya, saya dapat informasi dari dalam, Mas. Banyak orang PSSI tidak puas, tapi tidak berani bersuara, menyampaikan kepada saya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, oh Andre dapat bocoran dari pemain? Enggak. Saya dapat bocoran dari orang-orang dalam PSSI yang aktif di lingkungan itu. Petinggi-petinggi PSSI, elit-elit PSSI yang membocorkan kepada saya. Oke, tapi Bang Andre kalau misalnya kita bicara idealnya gitu, ketika misalnya hari ini kita sudah rapat Exco, kira-kira berapa lama sih kita butuh untuk bisa dapat nama pelatih baru? Idealnya pertama tentu setelah kegagalan ini sebenarnya PSSI harus melaksanakan rapat Exco untuk evaluasi. Apa penyebabnya kegagalan kita? Nah, hasil evaluasi ini yang menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan apakah memilih pelatih A, B, C gitu loh, sesuai dengan yang disampaikan Mas Haji dan Bung Kesit, rekam jejak, CV. Nah, itu yang harus kita lakukan. Contoh lah, saya sekarang mengelola Semen Padang. Saya melihat kekalahan berulang kali. Apa yang saya lakukan? Saya baru pulang dari Jepang, saya kumpulkan manajemen, kita lakukan evaluasi segera. Apa? Termasuk kita berkoordinasi dengan pelatih. Apa hasil analisis pelatih baru melihat kondisi pemain seperti ini? Itu kita lakukan evaluasinya untuk agar terjadi perbaikan. Okay. Nah, itu yang saya masih bingung kenapa sampai sekarang ini, sampai hari Kamis ini belum ada rapat. Nah, padahal publik bertanya-tanya, publik berharap, publik benar-benar ingin. Bahkan Mensesnek Prasetyo Hadi pun sudah menyatakan pemerintah mengapresiasi pemecatan Patrick Kluivert dan berharap PSSI segera memilih pelatih baru. Kan begitu pernyataan Mensesnek kan? Waktu menanggapi pernyataan. Nah, saya juga bingung. Ada apa? Kenapa untuk selalu mengulur-ngulur waktu gitu. Oke, ini keburu hype-nya turun gitu. Kalau Anda melihatnya Bung Kesit, ketika misalnya kita udah kelamaan nunggu nih pelatih nggak muncul-muncul, apalagi FIFA Matchday juga udah di depan mata, kita terpaksa nunjuk caretaker gitu ya. Anda melihatnya gimana nih? Apa yang harus dilakukan PSSI sekarang juga gitu? Ya mungkin ya, situasinya saat ini memang memaksa PSSI tampaknya harus lebih selektif ya, harus lebih bersabar untuk kemudian tidak terburu-buru menunjuk pelatih baru. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Bang Andre, saya sepakat bahwa yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana evaluasi dari kegagalan timnas. Ini yang belum pernah kita dengar. Orang ribut pelatih baru, kita lupa bahwa kegagalan kemarin itu di mana sih? Kenapa bisa sampai gagal gitu ya? Ini yang belum pernah diberikan penjelasan oleh PSSI begitu. Kemudian kita justru meributkan pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Betul bahwa penunjukan pelatih lebih cepat lebih bagus ya. Tapi saya pikir juga tidak perlu terburu-buru juga dalam situasi di mana pada saat ini masyarakat Indonesia masih kecewa gitu dengan kegagalan tim nasional Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Ya saya pikir PSSI harus lebih jeli memilih ya, lebih jeli menyeleksi siapa nanti pelatih baru yang akan menangani tim nasional Indonesia. Tapi lagi-lagi yang terpenting, betul saya sepakat dengan Bang Andre, evaluasi ya kegagalan ini. Kenapa kok Patrick Kluivert misalnya kemarin dalam formasi menghadapi Arab Saudi bisa mengeluarkan starting line up seperti itu. Itu kan juga harus dipertanyakan. Kenapa justru pada pertandingan menghadapi Irak kok kita bisa tampil luar biasa? Jangan-jangan ada apa-apa ini? Ada apa ini? Kan masyarakat kan bertanya-tanya ya. Ini yang menurut saya harus dijelaskan secara detail oleh PSSI, transparansi, kemudian juga berbicara soal target ke depan seperti apa. Kita inginnya di Piala Dunia kapan sih? 2030 atau 2034 atau 2000 selanjutnya begitu loh. Supaya masyarakat tidak kemudian terbuai ya, diiming-imingi oleh sesuatu yang mungkin kalau kita mau sedikit lelucon ya, pepesan kosong gitu loh. Kita nggak pernah mendapatkan apa-apa dari situ, hanya pepesan kosong. Jadi saya pikir ini nggak boleh terjadi lagi. Transparansi target harus jelas. Kalau memang kita targetnya ke 2030 ya sudah kita tunggu 2030 sambil terus nanti pelatih baru. Kalau misalnya memang ada pelatih baru ya dievaluasi begitu. Kalau misalnya dalam menuju target Piala Dunia 2030 itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PSSI, ya silakan dievaluasi. Kalau perlu diganti kan kira-kira seperti itu. Supaya kita tidak kemudian menjudge terus PSSI yang sudah berkali-kali gagal
dan gagal lagi. Oke, nah tapi bicara soal Piala Dunia 2030 ini kan sempat disebut juga oleh STY gitu ya. Ini kayaknya ya kalau misalnya bisa kalau misalnya dipersiapkan dengan matang bisa tuh lolos ke 2030. Ini kan ada kode nih, kayak kode dari STY. Saya bisa loh bawa ke 2030. Betul. Itu memang saya kira kalau persiapannya lebih matang ya, itu bisa kok. Misalnya STY lah katakanlah kalau kita flashback lagi. Ketika itu ditargetkan 2030. Saya pikir juga why not, bisa aja gitu loh. Ini kan masalahnya kita ingin instan, segala sesuatunya dilakukan crash program. Ya ini kan nggak bagus gitu loh, nggak bagus. Jadi kalau misalnya ada ucapan dari Alex Pastur yang katanya bilang, ya PSSI ini sistemnya udah salah gitu loh. Maunya instan, betul. Kita sepakat bahwa sistem pembinaan yang instan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ditarget misalnya 4 tahun atau 8 tahun mendatang, kita mulai dari sekarang, kita percaya proses, insya Allah Oke. bisa. Tapi let's say nih, Bung Kesit, ini kan ada pernyataan yang tadi disampaikan oleh STY. Kayaknya seperti janji gitu. Kalau misalnya saya kepilih, 2030 Indonesia lolos, walaupun tidak secara langsung gitu. Nah mungkin kalau Anda melihat strategi yang kemarin dilakukan STY ketika masih jadi pelatih, kemudian nanti dia janji dalam tanda kutip bisa ke 2030, mungkin nggak sih kalau kita ambil STY terus kita lolos ke 2030? Iya mungkin dan tidak mungkin gitu ya. Oke, strategi dalam sepak bola apa yang nggak mungkin? Tapi kan juga bisa tidak mungkin, kan begitu ya. Jadi lagi-lagi bahwa proses itu harus dilakukan secara bertahap lah ya. Kalau kemudian STY menjanjikan misalnya, saya mampu untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Sepanjang program-programnya dia dituruti oleh PSSI, permintaan-permintaannya dia dituruti oleh PSI, itu pasti akan bisa lah, harapannya itu akan semakin besar. Tapi kalau misalnya program-programnya dia tidak di ACC ya, tidak di backup gitu oleh federasi, ya percuma juga. Dia mau bilang 2030 pasti lolos, kalau segala kebutuhan yang dia inginkan untuk tim nasional ini tidak terpenuhi, ya jangan harap kita bisa lolos. Oke, backup dari federasi ini poin yang penting juga. Bang Andre, Anda pandangannya seperti apa? Singkat saja, Bang Andre. Ya, pandangan saya jelas. Pertama, kita tunggu evaluasinya dari PSSI apa penyebab kegagalan. Nah, evaluasi inilah menjadi bahan PSSI untuk memilih siapapun pelatih timnas yang bisa membawa timnas di Piala Asia 2027 maupun Piala Dunia 2030. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau seandainya PSSI ingin memilih pelatih, menurut saya pilihlah yang punya rekam jejak, ya CV yang jelas. Dan kalau ingin memilih STY, sekali lagi ya tentu egonya harus kita turunkan. Ya karena saya paham ya ada memang yang menolak Sintayong. Tapi yang perlu dipahami juga, timnas ini kan milik bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Nah saat ini mayoritas rakyat Indonesia kan menginginkan Coach Shin untuk kembali ke memimpin timnas. Ya, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan PSSI sebagai pengambil keputusan. Karena timnas ini bukan milik ketua umum atau milik segelintir pengurus PSSI, tapi milik seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan saat ini ya menginginkan Coach Shin kembali. Ini kan perlu dipertimbangkan juga oleh federasi. Tapi sekali lagi kalau saya tidak fanatik kepada 1-2 pelatih. Meskipun saya merekomendasikan untuk saat ini, kalau saya ditanya, Bang Andre mau milih siapa? Kalau saya akan minta STY. Apa keuntungan milih STY? Ya tadi saya sudah sampaikan, pertama, dia udah paham sepak bola Indonesia dan bisa langsung bekerja. Lalu secara hitung-hitungan uang, ya anggaran, saya nggak perlu bayar gaji beliau lagi. Karena kan saya udah bayar kompensasi. Ini menghemat kalau saya. Ya, tapi sekali lagi kan keputusan ada di tangan federasi. Kita kan hanya bisa mengusulkan, tapi federasi yang memutuskan. Mudah-mudahan federasi bisa mengambil keputusan dengan tenang, dengan kepala dingin, objektif, tanpa menghilangkan rasa ego dan keakuan. Karena timnas ini milik bersama, bukan milik 1-2 orang di Republik Indonesia. Oke, baik. Terakhir saya ke Coach Aji. Coach Aji, kita dituntut untuk, kita butuh cepat ini pelatihnya siapa, tapi juga jangan sampai terburu-buru dan jangan sampai mengulang kesalahan kita terakhir ke Kluivert. Terakhir ke Coach Aji, singkat saja, apa yang harus kita lakukan, terutama PSSI? Saya sih berharap mudah-mudahan memang kita lagi membutuhkan pelatih, tetapi jangan buru-buru dalam memilih. Menurut saya bila perlu untuk pertandingan FIFA match yang terdekat ini menggunakan caretaker tidak apa-apa,
sambil menunggu pelatih siapa yang akan dipilih. Menurut saya jangan buru-buru, lebih sedikit terlambat tetapi memiliki kualitas pelatih yang berkualitas daripada buru-buru nanti hasilnya tidak bagus. Dan saya berharap dan saya sangat yakin pemilihan pelatih seorang pelatih timnas bukan karena tekanan masyarakat, bukan karena tekanan netizen, karena memang pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Kalau memang dipertimbangkan STY masih worth it buat tim kita, ya kenapa tidak? Tetapi kalau ada pertimbangan lain, mungkin menurut dari federasi ada pelatih yang lebih berkualitas, lebih dari Coach Sintayong, kenapa juga tidak? Gitu. Yang terpenting mudah-mudahan pemilihan pelatih nanti tidak salah. Seperti itu sih. Baik, kita nantikan siapa nanti pelatihnya yang pastinya sesuai dengan kriteria, target yang masuk akal, dan yang paling penting sekarang rapat evaluasinya kapan gitu kalau kata Bang Andre ya. Terima kasih sudah bergabung Bang Andre, kemudian ada Coach Aji dan juga Bu Gusin di studio. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak.